kesehatan bisa kembali di masjid dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah baru saja kita telah sama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, doa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga tercurah kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umat terutama hingga akhir hayatnya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ustaz kita Pak Ahmad Debai telah ada bersama kita hari ini, hari Kamis pekan kedua di bulan Oktober ini. Kajian kita adalah menyangkut sirah nabawiyah dan turunan ke belakang. Dan pada sore hari ini disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa kita akan membahas sejarah munculnya aliran fikih. Mudah-mudahan dengan mengetahui kenapa timbul ada mazhab 1, 2, 3, 4 itu, mudah-mudahan kita menjadi lebih paham. Mudah-mudahan kita juga dengan ilmu yang kita peroleh kita lebih mantap di dalam menjalankan ibadah di masa yang akan datang. Baiklah, untuk Muhammad waktu dan agar lebih berkahnya ketika kita pada sore ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Ustaz, waktu Ustaz dipersilakan untuk digunakan untuk menyampaikan materi ini pada sore hari. Ya, tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Kepada para jamaah sholat maghrib berjamaah Masjid Jami Harapan Jaya, kita kembali masuk ke masalah sejarah ya. Tapi ini fokus ke fikih karena biar kita tahu kenapa kok dari Nabi yang katanya Quran Sunnah tiba-tiba jadi mazhab gitu kan. Nah, kan pasti ada ceritanya, nggak ujuk-ujuk. Apalagi nanti seolah-olah mazhab ini kok sepertinya tidak sama dengan Nabi, apakah betul atau tidak ya. Makanya di sini saya tuliskan ada perkembangan ilmu fikih ya. Nanti ini dibagi menjadi 1, 2, 3 ya. Ada nanti di periode Nabi masih hidup, kemudian setelah Rasul wafat, lalu di masa berikutnya masa tabi'in, kemudian di masa tabi'in abad kedua Hijriah, baru nanti ada sedikit ulasan tentang kehidupan dari imam yang ketiga, itu Imam Syafi'i. Kita mulai dari yang pertama, fi asrin nubuwah wal wahyi ya. Perkembangan fikih di masa periode pertama, yaitu periode kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan periode turunnya wahyu. Jadi fikih dimulai itu ketika Muhammad jadi rasul. Ketika turun ayat pertama Iqra, itu mulai ada fikih ya. Jadi fikih berbarengan dengan adanya turunnya Al-Quran. Bukan saat Rasul lahir, bukan, tapi sejak Muhammad jadi Rasul. Sebelum Muhammad jadi Rasul belum ada fikih ya. Nah, alimna anal fiqha wa ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Kita tahu bahwa fikih itu mengetahui hukum-hukum syariat ya. Min ajli tatbiqiha. Kenapa kita harus tahu hukum syariat? Biar kita praktekkan ya, wa tanfidhiha wa ta'limiha, kita ajarkan, wal iltizam biha, bahkan kita pegang teguh hukum-hukum fikih ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa qad bada hadzal amru mundu asrin nubuwah wal wahyi, dan fikih dimulai sejak kerasulan Muhammad SAW dan sejak turunnya wahyu ya. Fakan Al-Quran yanzil bil ahkam syar'iyyah, dan Quran itu turun membawa hukum-hukum syariat. Ada perintah ya kan, bisa wajib, bisa sunnah, ada larangan, nanti bisa haram, bisa makruh, dan seterusnya ya. Apakah cukup dengan Quran? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayyinu hadhil ahkam linnas.
Dan Rasul juga menjelaskan hukum-hukum tersebut kepada seluruh manusia. Ya, jadi Al-Qur'annya turun, juga ada penjelasan dari hadis Rasul. Ya. Wa yashrahu tafasilaha, Rasul yang menjelaskan hukum-hukum syariat tadi secara rinci. Wa yuhaddidu syurutoha, menentukan syarat-syaratnya. Wa yarsumut thariqal qawim litanfidhiha, mendesain jalan yang lurus untuk dilewati. Maksudnya ini loh yang diperintah, yang harus kita jalankan atau yang sebaiknya kita jalankan. Ini loh larangan yang harus ditinggalkan atau sebaiknya ditinggalkan. Ya. Lewat mana? Sawaan akan adzalika bisunnatil qauliyah, baik penjelasannya melalui ucapan Nabi, sunnah qauliyah ucapan, bis sunnatil fi'liyah wa tatbiqil amali, atau sunnah perbuatan atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, au bi iqrarihi, atau ketetapan Nabi. Nabi diam berarti menetapkan dan membolehkan asalnya. Li aqwali sahabat, terhadap ucapan sahabat, wa af'alihim, ataupun perbuatan sahabat yang dilihat oleh Nabi dan Nabi tidak melarangnya. Ya, seperti sholat kemarin kan ada yang baca doa iftitahnya ya ngarang sendiri, tapi ternyata sama Nabi ya, Nabi mengatakan sampai ada sekian malaikat yang turun yang ingin mencatat doa iftitah tadi, padahal itu murni ngarang sahabat. Termasuk ucapan i'tidal kan, Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu kan ngarang sahabat. Tapi ternyata kata Rasul ya sampai lebih dari 30 malaikat turun untuk ya siapa yang paling cepat mencatat ucapan sahabat tadi. Nah, ini namanya ikrar. Ya, Rasul tidak melarang ucapan atau perbuatan sahabat itu. Termasuk Bilal misalnya yang menjaga wudu, asal batal wudu. Setelah wudu Bilal sholat 2 rakaat. Apa kata Rasul? Sendalnya udah nyampe surga. Padahal itu Rasul nggak nyuruh begitu. Ya kalau batal ya udah batal aja. Ya. Jadi ada ucapan maupun perbuatan sahabat yang tidak dilarang oleh Nabi, itu namanya takrir atau ikrar, atau ketetapan Nabi terhadap ucapan maupun perbuatan sahabat-sahabatnya. Ya. Makanya bicara hadis Nabi bukan cuma satu. Nggak ada contohnya. Kalau contoh itu perbuatan. Hadis Nabi itu ada 3 minimal. Ada ucapan Nabi, ada perbuatan Nabi, ada ya ketetapan Nabi terhadap ucapan dan perbuatan sahabat-sahabatnya. Kalau bicara nggak ada contohnya berarti cuma perbuatan aja. Terlalu sempit, gitu ya. Kenapa Rasul setujui Allah tatafiqu ma'adinillah wa syar'ihi? Karena baik ucapan maupun perbuatan sahabatnya itu kebetulan selaras dengan agama Allah dan syariatnya, jadi nggak dilarang. Ya. Wa kana masdarul ahkam munhasran bil wahyi, sehingga referensi hukum syariat di masa Nabi masih hidup hanya berdasarkan wahyu saja. Ya. Jadi yang mengatakan pokoknya saya pakai Quran Sunnah betul nggak? Betul, tapi hidupnya di zaman Nabi. Karena di zaman Nabi dalil cuma 2, Quran dan hadis. Ya, immal munazzal bil lafzi wa wal Quran, baik wahyu Allah berupa teks, lafaz, ya bacaan, yaitu Al-Quran, awil munazzal bil ma'na, atau wahyu Allah yang turun berupa maknanya, sedangkan lafaz teksnya boleh dirubah oleh Nabi, itulah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian wakana sahabat yarjiun ila Rasulullah, sahabat menjadikan Rasul sebagai rujukan atau tempat bertanya, ya li ta'allum wa tafaqquh wal istifta, ya untuk belajar, memperdalam agama maupun meminta fatwa kepada Rasulullah. Faslul munazaat wal qada, termasuk meminta solusi dari berbagai perselisihan dan keputusan hukumnya. Jadi ketika Rasul masih hidup, masalah selesai, karena apapun masalahnya tinggal tanya Rasul, Rasul jawab, selesai.
sehingga sangat minim terjadi perbedaan pendapat di zaman Rasul. Ya, wa qamal mujtama'ul islamil fadil, sehingga terbentuklah masyarakat Islami yang unggul, daulatil islamiyatir rasyidah, ya, negara Islami yang terbimbing dengan syariat, wa tamma tanfidz ahkami syar'i 'alal afrad wal mujtama', sempurnalah pelaksanaan hukum-hukum syariat atas setiap individu dan masyarakat, wal ummah wad daulah, umat dan negara, wa tamalatis syari'atul gharra, sempurnalah syariat Islam, wa adda Rasulullah al-amanah wa ballaghad da'wah, dan Rasul, ya, telah tuntas menunaikan amanah risalah dan dakwahnya. Ini ringkasannya dalam bahasa Arab, namanya marhalatut tasyri'. Kita baca ya. Nah, ada kan ya? Nah, itu gambarnya tuh ya. Kayak gitulah kira-kira. Ya, di zaman Nabi. Oke, selesai. Kemudian Rasul wafat, maka periode pertama tentang fikih selesai, yaitu periode wahyu. Karena dengan wafatnya Rasul berarti Quran sudah selesai, nggak mungkin ditambah. Ya, selamanya Quran tetap 114 surat, nggak mungkin jadi 115. Quran tetap 30 juz, nggak mungkin nambah jadi 31. Termasuk hadis Rasul sudah selesai dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana nih ketika ada permasalahan, ya, di masa Rasul sudah wafat nih, periode kedua setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, qoma sahabah biwajibihim khairul qiyam, maka para sahabat melanjutkan tugas Rasul, ya, yaitu menyebarkan Islam ini, termasuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan agama. Ya, sehingga di masa itu muncullah para pakar-pakar fikih, ahli-ahli ijtihad, bahkan para hakim yang i'tamadu al-ahkam syar'iyyah, mereka bersandar pada hukum-hukum syariat yang didapat langsung dari Rasul, ya, dan dari pengalaman hidup mereka bersama Rasul, ya. Kemudian juga mereka mengetahui tentang hikmah dari proses hukum-hukum syariat yang ada. Itu kelebihan sahabat karena hidup bersama Rasul, sehingga ketika Rasul wafat pun mereka sudah tahu mereka harus bagaimana. Ya, mereka juga tahu tentang pengetahuan tentang maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat. Merekalah para sahabat Nabi, merekalah juga pakar bahasa dan sastra Arab. Mereka juga sahabat senior ini yang lama dengan Nabi, ulama-ulamanya, pemimpin-pemimpinnya, mereka juga akhirnya berfatwa. Sehingga dibagi menjadi 3 nih di zaman sahabat Nabi. Ada yang banyak fatwanya, ada yang sedang-sedang saja, ada yang sedikit. Total sahabat Nabi yang berfatwa kurang lebih 130 orang. Ya, yang mengeluarkan fatwa di masa sahabat totalnya plus minus 130 orang. Sedangkan total sahabat Nabi 124.000. Berapa persennya tuh? Ya, 0, ya, bayangkan dari 124.000 sahabat yang berfatwa, yang, ya, menjawab permasalahan umat plus minus 130 orang. Yang paling banyak 7 orang ini, ya, ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah istri Rasul, ya, kemudian Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas sepupu Rasul, kemudian Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab. Merekalah 7 orang yang paling banyak berfatwa atau menjawab permasalahan umat setelah Rasul wafat. Lalu yang, ya, sedang saja, ya, tidak banyak, mereka 13 orang, mulai Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ummu Salamah, Anas bin Malik, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, Abu Musa al-Asy'ari, Jabir, Mu'adz, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Salman al-Farisi. 13 orang inilah yang fatwanya, ya, tidak banyak dan tidak sedikit. Dan sisanya, ya, dari 130 berarti
tambah 13 tambah 7 20. Nah, sisanya itu yang mukilun berarti 130 dikurang 20, 110 orang inilah yang fatwanya sedikit. Di antaranya Abu Darda, Hasan dan Husain cucu Nabi. Ya, Ubay bin Ka'ab, Abu Ayyub. Ya, ini Abu Ayyub ini paman Nabi ya. Asma ini anaknya Abu Bakar ya, Asma binti Abu Bakar, Zaid bin Arqam, Thauban, Buraidah dan yang lainnya. Jadi ya, permasalahan juga sudah mulai banyak di masa sahabat. Ya. Sehingga tidak cukup hanya dengan Quran dan hadis saja. Kenapa? Karena Quran dan hadis terbatas, sementara permasalahan terus bertambah. Makanya mereka harus beristihad, mereka harus berfatwa. Ya, mereka lah yang yumarisunal fiqha wa yu'allimunan nas al-ahkam. Mereka lah yang mempraktekkan fikih sekaligus mengajarkannya kepada manusia. Terus wa yarji'una ila kitabillah, mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai referensi pertama. Jika ada masalah pasti mereka cari di Al-Qur'an. Kalau ada jawabannya ya itulah dalilnya. Mereka cukupkan dengan Quran di masa sahabat ya, ketika Rasul sudah wafat. Tapi ketika masalah ini tidak ada jawabannya di Quran, mereka cari jawabannya di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik tadi berupa ucapan, perbuatan maupun ikrar atau takrir atau ketetapan Nabi. Ya, kalau mereka nggak dapat, mereka tanya kepada sahabat yang lain, ada yang pernah dengar nggak Rasul mengatakan atau melakukan ini misalnya. Kalau ada ya sudah, itu juga dijadikan sebagai sandaran. Ya, mereka sering bertanya, nggak ada masalah. Ya, karena nggak semuanya nemenin Nabi dari awal sampai akhir. Ya kan? Orang-orang muhajirin rata-rata mereka pedagang. Pedagang kan ya pagi udah berangkat dagang, sore pulang. Apalagi kalau yang dagangnya sampai keluar negeri bisa ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru balik. Makanya walaupun mereka sahabat Nabi, mereka juga nggak serta-merta mendapatkan semua hadis Nabi. Makanya mereka harus nanya sama yang sering ketemu Nabi. Ya, kalau ada jawabannya ya maka hadis itu jadi dalil. Nah, kalau di hadis nggak ada, nanya sama sesama sahabat juga nggak ada jawabannya, barulah mereka bahatsu wajtahadu wastanbatu. Mereka mencari jawabannya, mereka berijtihad, berpikir dengan keras. Wastanbatu, mereka menyimpulkan hukum-hukum syariat, baik yang ada di Quran atau yang ada di hadis. Mereka cari caranya, ya, entah dengan qiyas, membandingkan, wal qawaidil ammah, atau dengan kaidah atau rumus-rumus umum. Misalnya asal perintah itu wajib, asal larangan itu haram. Itu kan rumus-rumus atau kaidah-kaidah umum. Setelah mereka membaca Quran dan hadis Nabi, ya, tatbiqan lima jaa fi hadits Mu'adz. Karena mereka juga mempraktekkan hadis Nabi ketika Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya, sebelum Nabi mengutus Mu'adz ini menjadi qadhi, menjadi hakim di negeri Yaman di selatan Saudi Arabia sekarang. Ya, Rasul tanya, kaifa taqdi in aradalaka qadha? Bagaimana kamu akan memutuskan perkara, memutuskan hukum ketika ya ada masalah? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya, menjawab, saya akan mencari jawabannya di Kitabullah, di Al-Quran. Ya, Rasul tanya lagi, kalau ada di Quran, ya saya cari di hadis Nabi. Kalau di hadis nggak ada, saya beristihad. Saya berpikir dengan keras, saya mencari itu semua, ya, apakah nanti dengan perbandingan, kias atau yang lainnya. Wala alu, dan saya tidak akan letih, itu terus saya mencari. Maka Rasul lagi-lagi, ya, mentakrir, ya, membetulkan jawaban dari sahabat Mu'adz bin Jabal ini. Gitu ya. Jadi istihad ini juga memang perintah dari Rasul. Nah, ketika istihad sahabat ternyata sama dengan sahabat yang lain,
Ya, jika mereka para sahabat sepakat atas satu hukum syariat pada satu permasalahan, maka disebut sebagai ijma, kesepakatan. Ya, ijma itu adalah kesepakatan seluruh ulama. Kalau di masa sahabat berarti kesepakatan seluruh sahabat atas satu hukum syariat, ya, setelah Rasul wafat. Makanya kenapa ketika ada yang menggugat kepemimpinan Abu Bakar itu nggak benar tuh jadi khalifah, dia tidak sah jadi pemimpin, nggak sah jadi presiden, maka gugatannya tidak sah. Abu Bakar tetap sah menjadi pemimpin menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sudah ijma. Semua sahabat sepakat bahwa Abu Bakarlah yang paling pantas menggantikan Rasul sebagai pemimpin umat. Semua sepakat. Maka ketika setelah itu ada yang menyaksikan, maka tidak diterima, karena sudah ijma, sudah sepakat. Begitu pula nanti kepemimpinan Umar dan Utsman dan seterusnya sudah sepakat. Ya, walaupun nanti ada yang mengatakan wah itu nggak satu, yang benar Ali. Ya, bahkan saya mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, itu justru yang salah. Karena kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman bukan hanya ijtihad, tapi sudah ijma, sudah disepakati oleh semua sahabat di masa itu. Itu ya, itu kekuatan ijma. Sehingga ijma ini menjadi dalil yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Makanya saya bilang nggak cukup bahwa dalil itu cuma Quran dan hadis. Karena ketika Rasul meninggal muncul dalil baru, apa namanya? Ijma. Ya, dia mengatakan saya cuma pakai Quran Sunnah, saya cuma pakai Quran Sunnah. Justru dia sudah ya menyalahkan pemahaman ya para ulama, karena ulama mengatakan dalil itu tidak hanya Quran Sunnah. Bahkan sejak Rasul wafat sudah ada dalil baru namanya ijma, kesepakatan ulama. Ya. Tapi kalau wa in lam yattafiqu, kalau mereka nggak sepakat terhadap satu masalah, terhadap satu hukum syariat, maka ada alternatif dalil-dalil yang lain melalui jalur ijtihad dan istinbat. Ya. Apa itu namanya? Bagaimana caranya? Ijtihad dan istinbat maksudnya caranya pertama mereka mencari dalilnya. Di Quran dicari, di hadis dicari. Kemudian dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian dipilah dan dipilih dan dianalisa mana yang betul-betul sesuai dengan sini ya. Ya. Sesuai dengan pertanggungjawaban ini atau tidak. Bentar. Kabur nih. Wah. Oke, setelah ini ya. Tadi kita sampai ijma ya. Oke. Nih ya tadi sahabat Mu'adz. Oke. Nah, jadi tugas ulama itu bukan memunculkan dalil baru, tapi mereka mencari, mengumpulkan, memilah, menganalisa, kemudian menyimpulkan hukum-hukum syariat dari wahyu Allah ini. Ya, sehingga muncullah dalil baru. Apa tuh? Bisa selain Quran, hadis dan ijma di masa sahabat. Ada yang namanya qiyas, membandingkan, istihsan, mengambil hikmah yang dianggap lemah daripada ilat atau sebab yang kuat. Ya, ada istislah, maslahat mursal diambil karena ada maslahat di sana. Bahkan ada urf, ada budaya yang bisa dijadikan sebagai dalil juga. Dan juga ijtihad lainnya serta fatwa. Sehingga di zaman sahabat tidak hanya ijma yang ada qiyas dan seterusnya. Tapi yang disepakati oleh ulama sampai sekarang bahwa dalil yang disepakati itu ada 4. Ada Quran, ada hadis Nabi, ada ijma kesepakatan ulama, dan qiyas. Selain ini beda pendapat. Ada yang pakai, ada yang enggak, dan seterusnya. Gitu ya, itu di masa
sahabat Nabi setelah Rasul wafat, ya, sehingga banyak sekali ijtihad di masa itu yang akhirnya mereka pun seolah-olah seperti membentuk mazhab di masa sahabat atau membentuk madrasah, ya, seperti mazhab Ibnu Umar, mazhab Ibnu Abbas, mazhab Ibnu Mas'ud, mazhabnya Aisyah, mazhab Zaid, mazhab Ali dan sebagainya. Seperti ini kira-kira, ya. Nih, ada madrasah fikih di zaman sahabat minimal ada 3 tempat. Pertama di Madinah dengan sahabatnya Zaid bin Sabit dan Ibnu Umar. Di Mekah ada Ibnu Abbas, dan di Irak ada Ibnu Mas'ud. Ini fikih atau ahli-ahli fikih di masa sahabat. Tapi tadi totalnya adalah 130 orang, ya. Oke, sebelum saya lanjutkan dari pertanyaan silakan. Kita boleh sampai masa sahabat, ya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Yang saya tanya, itu sahabat kan artinya yang hidup semasa Rasul dan pernah bertemu dengan Rasul. Kalau misalkan di tempat lain, meskipun dia penganut Islam juga, tapi kalau belum bertemu Rasul, itu belum berarti sahabat. Menurut saya kok banyak kan, Pak, ya? Iya. Yang tentaranya aja cuma berapa itu? Paling tentara Rasul itu, katakanlah tentara itu berapa persen dari seluruh umatnya itu? Sepertinya kok masbul, nggak percaya ini. Iya. Kok sebanyak ini yang pernah bertemu Rasul? Padahal seperti itu orang Yahudi yang mengumpulkan Rasul dan di suami itu. Ini pun pernah bertemu tapi bukan sahabat, karena waktu itu belum pemuka Islam setelah Rasul meninggal. Meskipun pernah bertemu, tapi dia itu belum, tidak berarti disebut sahabat. Itu aja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya masing-masing ini kehidupan Pak Pardio, Pak. Iya. Ya, silakan bapak yang lain. Ibu juga lengkap kalau ada yang bertanya, silakan. Ya, ini Pak. Masya Allah. Di belakangan namanya, namanya belakangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini banyak sekali kehidupan. Setelah di masjid ini banyak sekali, ya. Cuma sebelum saya mulai jauh itu, kalau Ustaz diberikan rangka gitu, ya. Ini maksudnya fikih dari mana? Kalau hukum masih kan Quran, hadis, ijma, ya. Tapi fikih ini kita mengambil seputar pohon keilmuannya dari mana dulu nih? Oke. Belum kita jauh. Karena kita ini tidak dari pesantren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah. Ada ciri khas Pak Haji. Trademarknya. Oh, iya. Ya, silakan. Ayo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Pak Ustaz? Iya. Kita berbahasan bab ini. Depan ada masalah kembali dan memiliki hati. Masa itu apa sih? Kita bilang masa kita ternyata kita kadang-kadang kurang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau masih ada Bapak dijawab dulu ya. Pak Budi, silakan.
Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi kan salah satu yang dijelaskan sumber hukum Islam ada fakir ya Pak Ustaz ya. Bisa diberikan salah satu contoh dari Al-Quran hadis isma yang misalnya isma kias yang sudah disepakati atau yang umum. Kita kalau nanti tapi ternyata itu udah umum loh, udah ismanya udah jelas gitu ya. Terus kias contohnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi? Ya, itu aja ya. Iya. Memang kalau dibilang 124.000 pas juga enggak, ini kira-kira. Dan bukan kata saya, ini kata Imam Suyuti. Beliau mengatakan total sahabat Nabi plus minus 124.000. Dari mana ngitungnya? Kalau ngitungnya ketika Rasul dakwah sembunyi-sembunyi ya 3 tahun pertama cuma 40 orang. Ya. Atau ketika perang Khandaq 5 Hijriyah ya total di Madinah plus minus 3.000 orang. Tapi kalau kita ngitungnya ketika Rasul Futuh Mekah itu 10.000 pasukan tahun 8 Hijriyah. Apalagi kalau ngitungnya pas Haji Wada. Ketika Haji Wada itu plus minus 100.000 orang ikut haji terakhir bersama Rasul. Ya, bayangkan dari 4 tahun pertama cuma 40 orang, ketika Haji Wada 10 Hijriyah, ya, berapa bulan lagi baru Rasul wafat, itu plus minus 100.000 orang yang ikut haji bersama Rasul. Ya tinggal nambah 24.000 kan nggak banyak. Karena kan nggak semuanya ikut haji. Yang ikut haji saja bersama Rasul di Haji Wada plus minus 100.000 orang. Ya, berarti kan tinggal nambahin 20.000-nya nggak banyak. Ya kan nggak semuanya ikut pergi haji, gitu ya. Nah, itu kira-kira dari Imam Suyuti. Jadi kalau kita lihat gambarannya nanti paling gampang itu ketika Haji Wada. Ya, kalau sudah segitu berarti kan nggak kaget ya. Makanya kan akhirnya muncul surat An-Nasr kan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau Muhammad akannya melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Jangan dilihat ketika di Mekahnya, tapi ketika sudah aman semua, mulailah semua jajaran Arab masuk Islam. Totalnya kurang lebih 124.000 orang. Gitu ya Pak Haji ya. Oke. Pohon keilmuan fikih. Fikih kalau bicara keilmuan sebenarnya buat kita orang awam cuma 2 yang diminta. Ya, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 25 saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Wahai Muhammad, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Apa yang mereka dapat? Mendapatkan surga. Cuma ini yang diminta, iman sama amal soleh. Nah, iman ini objek kajiannya adalah 6 rukun iman. Beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir. Nama ilmunya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Ada yang mengatakan ilmu kalam dan seterusnya. Ya, jadi kalau mau belajar tentang keyakinan ya ke sini. Ya, kita sudah selesai bicara masalah keimanan. Nah, amal soleh adalah praktek dari keimanan. Maka disebutnya sebagai perbuatan manusia. Jadi kalau keimanan fokusnya kepada keyakinan, maka amal soleh fokusnya kepada perbuatan kita. Ayo monggo ya Hasan. Ya. Apa saya juga yang Hasan? Silakan. Udah dingin kayak silakan. Oh iya, alhamdulillah. Insyaallah.
Monggo Pak Haji. Di Al-Baqarah ayat 25 ini ya, Allah mengabarkan, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Nah, beriman ini tadi sudah kita bahas, yaitu yakin tanpa ragu kepada 6 rukun iman. Nama pelajarannya ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam, itu sama aja. Ya. Sedangkan orang-orang yang beramal soleh, dia fokusnya kepada seluruh perbuatan manusia, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan dari bicara tentang toilet, kamar kecil, sampai bicara istana, itu ada fikihnya. Karena bicara semua perbuatan manusia. Ya, jadi ada fikih istana, ada. Kok kita nggak belajar? Ibadah aja nggak kelar-kelar. Ya, ibadah dulu, nanti baru yang lain. Gitu ya. Nah, ini namanya ilmu fikih. Nah, kalau dua ini kita pegang, maka kita akan mendapatkan surga dan kekal di dalam surga. Kenapa kok orang-orang kafir dia baik segala macam, bahkan nyumbang sana sini? Betul, mungkin fikihnya dia oke, tapi kan dia nggak beriman, itu masalahnya. Itu bedanya. Kalau kita sudah beriman, sudah yakin, sudah meyakini Allah yang Maha Esa, sudah meyakini kerasulan Muhammad, tinggal amalnya betul-betul soleh, jangan salah. Karena itulah fikih tadi diartikan al-ilmu, ya, bil ahkam syar'iyyah, ilmu. Udah saya tulis kayaknya ya. Karena saya juga lagi ini fikih ya. Nah, fikih itu, ini arti bahasanya memahami, mengerti secara mutlak, baik mendalam atau seadanya. Ini menurut bahasa. Ya. Kemudian menurut istilah, nah, ini fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah, perbuatan nyata. Tapi harus ada dalil-dalil yang rinci, nggak ngasal. Oh, ini hukumnya wajib. Kenapa wajib? Nggak tahu, nggak bisa, harus ada dalilnya. Gitu ya. Itu bicara secara sederhana tentang fikih. Nah, maksudnya apa nih dibahas di sini? Pertama, ilmu karena punya 10 prinsip dasar. Lalu yang kedua, hukum. Maksudnya ilmu fikih adalah ilmu hukum yang bersumber dari syariat, bukan dari akal, bukan perasaan, bukan adat istiadat, bukan penjajah. Ini murni ilmu syariat. Dan syariat maksudnya adalah hukum yang 100% bersumber dari Allah. Fikih itu bersumber dari Allah. Keterlibatan kita sebagai manusia hanya menganalisa, merinci, memilah, dan menyimpulkan, bukan mengada-adakan. Ya. Nah, fikih itu fokus ke amaliyah, membahas yang berkaitan dengan perbuatan nyata, perbuatan kita, bukan keyakinan. Karena keyakinan tadi ilmu akidah. Ya. Lalu fikih harus ada dalil-dalil yang rinci. Ilmu fikih 100% diambil dari Al-Quran dan hadis. Hanya saja harus ada ilmu dan metode yang baku yang bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa mengeluarkan kesimpulan hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi bicaranya dalil. Dalil itu kayak apa? Nah, ini repotnya. Dalil itu kayak gini kira-kira. Nih, ini dalil. Ya. Ini yang tengah dalil. Dalil itu belajar ada 5 poinnya. Pertama, nanti pelakunya, pakarnya siapa? Namanya mujtahid. Kalau ada perbedaan tentang dalil, ada ta'arud tarjih, ada nasikh mansukh. Lalu di sini ada tentang pembagian dalil. Ini ada yang disepakati
Quran, sunnah, ijma', qiyas yang tidak disepakati kurang lebih ada 14 dari pendapat sahabat, syariat sebelumnya, istihsan dan seterusnya. Kemudian nanti hasilnya, maka hasilnya adalah hukum, baik hukum taklif maupun hukum wad'i. Dan prosesnya ada proses bahasa Arab yang harus kita pahami, ini ada 9, dan proses memahami dalil kurang lebih ada 15. Barulah jadi hukum. Simpel kan? Nggak apa-apa, biar kan ngomongnya pohonnya, ini pohonnya nih. Belum buahnya nanti. Iya, iya. Kalau nanti nanya pohonnya ini. Ini dalam banget ini udah. Jadi kalau dalil itu intinya usul fikih. Usul fikih itu belajar ini. Ada 5 hal. Ya, siapa yang jadi pakarnya, ketika ada perbedaan pendapat bagaimana, lalu apa aja dalil, kemudian juga nanti buahnya apa, hukum, prosesnya ini. Ada 9 yang berkaitan dengan bahasa Arab dan ada 15 yang berkaitan dengan rumus-rumusnya. Makanya kalau bicara dari Quran Sunnah menjadi produk hukum, minimal ada 23 langkah. Ya, nggak banyak kan? Enggak. Ya, namanya usul fikih. Ya, boleh untuk belajar ini, ayo. Gitu ya. Ini namanya khorito usul fikih. Ini tadi pohon dari usul fikih. Usul fikih itu ilmu tentang dalil. Maka saya bilang kalau kita teriak dalil itu Quran Sunnah, itu baru di ujung sini doang. Ini masih banyak lagi sebenarnya pecahannya. Ya, ini bukan tulisan saya. Ini tulisan dari pakar usul fikih, namanya Syekh Profesor Dr. Abdurrahman bin Muhammad bin Aid Al-Qarni. Beliau guru besar usul fikih di Fakultas Syariah di Universitas Ummul Qura Mekah. Ini beliau yang bikin. Saya cuma nyontek doang. Nah, beliau bikin pohonnya ini. Ya, clear ya? Itu bicara fikih ya. Dah. Alhamdulillah. Jadi belajarnya mungkin ya sekali pertemuan cukup. Oke ya, dah. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya tentang mazhab. Ya, iya, di mana nih? Saya cari lagi pertanyaannya. Nih ya, mazhab itu apa? Mazhab itu pilihan ulama atau mujtahid, ya, terhadap dalil-dalil yang ada. Maksud saya gini, misalnya bicara baca basmalah aja ketika Fatihah, Rasul mencontohkannya lebih dari satu. Rasul pernah mencontohkan baca basmalahnya keras, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Makanya mazhab Syafi'i bismillahnya keras. Rasul juga pernah baca Fatihah bismillahnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang diambil oleh mazhab Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Rasul pernah juga baca Fatihah langsung Alhamdulillahirabbil alamin, enggak pakai basmalah. Ini yang diambil oleh mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Yang mana yang benar? Tiga-tiganya benar. Karena Rasul pernah baca Fatihah enggak pakai basmalah, pernah baca Fatihah bismillahnya pelan, pernah baca Fatihah bismillahnya keras. Nah, ulama harus milih salah satu, pilih yang mana ya? Kan nggak mungkin tiga-tiganya. Mungkin nggak? Coba gimana jadi imam? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, nggak pakai bismillah, nggak mungkin. Pilih salah satu.
Ya, jadi mazhab itu karena ada contoh yang lebih dari satu di antaranya. Sehingga ulama ini ngambil ini, ulama B ngambil ini, ulama C ngambil ini. Ya, atau teksnya cuma satu tapi pemahamannya, penafsirannya yang berbeda. Ya, bicara yang kulit dengan kulit. Ayat itu juga aula mastumun nisa. Yang membatalkan wudu adalah laki-laki menyentuh perempuan. Kata-kata menyentuh dalam bahasa Arab lamastum punya dua arti. Pertama berarti kulit dengan kulit, yang kedua berarti hubungan suami istri. Imam Syafi'i mengambil arti yang pertama, kulit dengan kulit. Imam Hanafi mengambil yang kedua, yaitu hubungan suami istri. Imam Malik ya menyimpulkan dari dua tadi. Kata Imam Malik, selama ada syahwat batal. Karena baik hubungan suami istri maupun kulit dengan kulit itu karena faktor syahwat. Nah, Imam Hambali, saya ikut guru saya Imam Syafi'i kulit sama kulit tapi harus ada syahwatnya juga. Ayatnya itu doang, cuma satu ayatnya. Tapi penafsiran ulama bisa berbeda. Itulah pilihan ulama atau mujtahid terhadap tadi hukumnya itu yang mana. Nah, ketika pilihan itu jadi banyak dikumpulkan jadilah mazhab. Itu ya. Tapi kita sepakat bahwa mereka semua ketika memutuskan satu hukum syariat pasti ada dalilnya. Kalau mereka saja yang ulama bisa beda pendapat, apalagi kita. Masih mending mereka beda pendapat ngerti dalil yang tadi itu ya, pohon apa ya nggak tahu ya. Kalau kita baru baca dipusing Pak. Gitu ya. Contoh ijma dan qiyas. Ijma contohnya kita sepakat bahwa sholat 5 waktu wajib, bukan 4, bukan 3, itu ijma. Kita sepakat bahwa puasa Ramadan wajib, itu ijma. Kita sepakat bahwa haji yang wajib 1 kali, itu udah ijma. Ya. Qiyas membandingkan dengan dalil yang ada di masa lalu. Contohnya apa? Khomer itu ya, menurut bahasa artinya menutup. Maka nanti ada kata-kata khimar. Khimar itu ya kerudung, karena kerudung menutup kepala, menutup rambut bagi perempuan. Nah, kalau khomer diartikan yang menutup akal, sehingga dia jadi nggak berakal, bisa menutup sebagian atau seluruhnya. Makanya orang yang minum khomer dia jadi mabuk karena udah nggak fokus lagi. Nah, dari khomer inilah ditarik kesimpulan, apapun bentuk makanan, minuman atau apapun yang berpotensi menutup sebagian atau seluruh akal, maka dianggap khomer. Apa itu? Qiyas. Dicari ilatnya, benang merahnya. Khomer itu benang merahnya adalah apapun yang menutup akal sebagian atau seluruhnya. Makanya topi miring juga namanya khomer. Pak, ini nggak haram Pak, orang topi miring namanya. Iya, bukan topi miringnya. Wah, begini mah nggak haram, begini mah miring doang. Maksudnya ya minuman yang topi miring, ya kan? Atau apalagi ya banyak lah. Tapi Pak, itu bir peletok haram nggak Pak? Namanya bir loh. Kota Betawi kagak, bir peletok namanya doang. Isinya jahe, ya kan? Bukan namanya. Makanya nanti kalau bicara hukum bicara isinya bukan mereknya. Ya, saya suka sering ngomong kan, mana yang haram? Minyak babi cap onta atau minyak onta cap babi? Mana yang haram? Nah, jangan lihat capnya, walaupun cap onta kalau isinya minyak babi ya haram. Walaupun mereknya babi kalau isinya minyak onta ya halal. Nah, khomer itu lihat isinya. Ya, termasuk yang suka makan tape uli misalnya, kalau udah agak lama ditaruh di rumah sebulan mungkin, begitu minum, kok enak banget nih. Goyang-goyang, itu udah khomer, nggak boleh. Karena sudah berfermentasi, kemudian ada alkoholnya di sana. Jadi walaupun kelihatannya halal, kalau didiamkan
ya agak lama ya bisa berubah menjadi khamr. Saat itulah haram lagi, itulah qiyas namanya, walaupun namanya tape uli. Itu qiyas ya, membandingkan zaman sekarang dengan dalil yang ada di masa lalu, dengan ilat atau benang merahnya yang pas, yang sama. Itu ya. Itu diantara contohnya. Atau yang lain contohnya ya zakat fitrah. Di zaman Nabi pakai korma, kita sini pakai beras. Iya, nggak pakai nasi, enggak. Ini makan apa sini? Makan nasi, makan beras? Hah? Ada yang makan beras? Makanya nasi ya. Tapi kenapa zakat pakai beras? Karena ulama mengkiaskannya dengan dua. Satu, makanan pokok. Yang kedua, bertahan lama. Makanya yang dipilih beras karena ada bertahan lamanya. Itulah kias. Jadi dicari ilatnya dulu. Mana benang merah, titik samaannya apa? Kalau nggak ada ya nggak bisa jadi kias. Itu ya. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, saya kembalikan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.